Dan tidak ada satupun lembaga survei yang merilis temuannya terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan. 76,9% itu masyarakat DKI puas atas kinerja Anies Baswedan setelah memimpin DKI Jakarta. Tingkat kepuasan ini menjadi tolak ukur apa yang telah dilakukan Anies selama 5 tahun. Oke. Ya kan, berhasil atau tidak. Dapatlah beberapa poin ya. Yang pertama, 26,5% itu masyarakat mengatakan kinerjanya bagus kan. Kemudian ada yang mengatakan Jakarta hari ini jauh lebih rapi. Nah, itu menjadi salah satu poin kenapa masyarakat puas dengan kinerja Anies. Nah, kalau yang tidak suka ini repot. Kita mau repot diyakinkan, mau dibilang apapun terhadap apa yang sudah dikerjakan Anies, kalau sudah dasarnya tidak suka, ya tidak suka. Kawan baik, Nur Iswan Channel, jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya bersama pollster dan konsultan politik. Mungkin kawan baik banyak yang belum mengenalnya, Mas Hadi Suprapto Rusli. Siapa? Dari ICRC. ICRC itu Ide Cipta Research and Consulting. ICRC ini baru saja merilis yang bikin geger kemarin 6 hari lalu atau 7 hari lalu tentang kepuasan kinerja Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, kita mau ngobrol soal itu karena gini Mas Hadi. Yeah. Selamat datang dulu di Nur Iswan Channel. Jadi gini Mas Hadi, saya tuh penasaran juga. Ini kan banyak sekali lembaga-lembaga survei yang kondang. Tapi sampai sekarang itu ya sejauh pengetahuan saya itu belum ada yang pernah merilis survei tentang kepuasan kinerja Mas Anies. Itu menjadi pertanyaan saya juga. Jangan-jangan mereka takut dianggap ikut membesarkan Mas Anies karena kepuasan kinerjanya misalkan bagus. Nah, sebuah langkah berani dari Mas Hadi ICRC merilis survei tentang kepuasan kinerja Mas Anies di DKI Jakarta. Tapi ngomong-ngomong, dibiayain Mas Anies nggak ya? Iya. Jadi sumber dana survei ini siapa? Karena biasanya survei ini ada yang order kan gitu. Iya. Atau memang inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri, kenapa pula berinisiatif? Kan pasti ada alasannya. Kan? Iya. Pertama saya mau jelaskan bahwa DKI itu kan barometer politik Indonesia. Sebelum saya di ICRC, saya kan di Indobarometer. Nah, di saat di Indobarometer dan di Pilkada DKI sebelumnya, kemudian apalagi DKI ini, kita seingat saya ya, kita selalu melakukan evaluasi terkait dengan kinerja, apalagi ini sudah 5 tahun. Jadi mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Ya. Kita kan 2 bulan lagi. Kalau survei saya terhitung 3 bulan, jadi 3 bulan tepat sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir di DKI Jakarta. Dan tidak ada satupun lembaga survei yang merilis temuannya terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan. Dan itu juga menjadi pertanyaan saya, ya kan? Kenapa bisa begitu? Nah, maka oleh karena itu saya berinisiatif, dan ini juga langkah pertama saya merilis rilis data survei, dan lembaga survei kan baru berdiri, saya keluar dari Indobarometer kan akhir tahun kemarin. Kemudian proses pendaftaran di Persepi, kemudian di Kesbangpol semuanya. Nah, kemudian tepat kemarin 6 Juli kita
keluar surat izin bergabung di Asosiasi Lembaga Survei itu Persepi. Nah, tepat tanggal 20 sampai 30 Juli kita melakukan riset terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies. Nah, dari situ saya tidak satu rupiah pun, tidak 1 sen pun, Bang. Itu saya minta duit sama Mas Anies untuk melakukan riset ini, dan ini murni adalah inisiatif saya. Bahkan jangan-jangan Mas Anies juga nggak tahu kan kalau dia disurvei. Kan? Nah itu, makanya saya lihat kalau memang ini data ini penting untuk disampaikan ke publik, karena selama ini yang saya lihat banyak sekali di Gubernur DKI Jakarta ini selalu diidentik dengan namanya Gubernur Indonesia, dan siapapun yang berhasil memimpin Jakarta, maka seorang gubernur tersebut akan memberikan jalan mudah mereka untuk menuju pimpinan tertinggi di Republik ini. Nah, maka oleh karena itu saya tertarik ini. Seberapa besarkah tingkat kepuasan publik terhadap Mas Anies di DKI Jakarta, karena ini menjadi barometer dan tolak ukur beliau untuk maju ke panggung yang lebih tinggi setelah itu. Karena Pak Jokowi baru mimpin 2 tahun aja dianggap berhasil dan sudah jadi presiden. Betul. Kalau Mas Anies dianggap berhasil setelah 5 tahun, ya juga pantas jadi calon presiden. Kira-kira gitu kali ya? Iya. Makanya terus di DKI ini penting untuk dilakukan riset, karena Jokowi saja, misalkan 2 tahun memimpin DKI, kemudian maju ke jenjang selanjutnya, kemudian di sisi yang lain Sandi kan maju juga di Gubernur DKI dulu, karena siapa Wagub ya, maju Wagub, kemudian setelah di pertengahan dia maju untuk ke jenjang lebih tinggi. Artinya memang di DKI ini adalah tangga untuk menuju ke Republik ini salah satunya, karena di Jakarta itu pusat kekuasaan, pusat pemberitaan, semuanya ada di situ. Terus hasilnya apa, Mas? Nah, hasilnya kita dapatkan itu 76,9% itu masyarakat DKI puas atas kinerja Anies Baswedan setelah memimpin DKI Jakarta. Itu tingkat kepuasan Mas Anies sendiri. Kemudian kalau digabungkan antara tingkat kepuasan Mas Anies dengan Mas Ariza memimpin DKI Jakarta, itu menjadi 73%. Tingkat kepuasannya. Nah, tingkat kepuasan ini menjadi tolak ukur apa yang telah dilakukan Anies selama 5 tahun. Ya kan, berhasil atau tidak. Dan banyak pihak juga yang mengatakan apa sih yang sudah dilakukan oleh Anies di DKI Jakarta. Nah, dengan data ini kita punya data ilmiah yang silakan dibantah dengan data ilmiah juga. Nah, dapatlah beberapa poin ya. Yang pertama, 26,5% itu masyarakat mengatakan kinerjanya bagus kok di DKI Jakarta. Ya kan? Kemudian ada yang mengatakan Jakarta hari ini jauh lebih rapi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kan. Bukan lebih baik ya, tapi lebih rapi. Lebih rapi. Berarti spesifik ya mungkin Bang Iswan bisa lihat sendiri mungkin di DKI Jakarta seperti apa. Kalau saya kan hanya memotret dari persepsi masyarakat. Nah, jawaban ini juga jawaban yang sudah kita buat, tetapi jawaban ini lahir dengan pertanyaan terbuka. Jadi kita lemparkan pertanyaan ke masyarakat, kan pertanyaannya begini, Mas. Masyarakat puas atau tidak dengan kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta? Kalau jawabannya puas, saya kan jawaban puas. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, seandainya Bapak puas dengan kinerja Anies Baswedan, apa alasan Bapak? Ya kan? Nah, dari alasan itu muncullah beberapa variabel jawaban ya, yang memang tidak kita bentuk dan itu lahir sendiri dari jawaban murni dari masyarakat. Nah, pertama tadi kinerja bagus, Jakarta lebih rapi, banyak perubahan, Anies orangnya pintar, Anies orangnya ramah, kemudian terbukti hasil kerjanya. Kemudian pembangunan JIS yang sempat diributkan kemarin ya. Nah, ternyata JIS juga menjadi salah satu bukti keberhasilan Anies ya, di Jakarta. Kemudian Anies orangnya berwibawa. Kemudian Jakarta menjadi taraf internasional sebagai kota. Nah, sebagai kota, dan ini juga penting karena
seorang Anies nanti kalau dia mau melanjut ke jenjang lebih tinggi, tentu pengalaman dunia internasional sangat penting sekali ya. Apalagi di tengah kondisi geopolitik dunia yang carut marut hari ini, ada perang antara Ukraina Rusia dan memberikan dampak secara global, inflasi di mana-mana misalnya kan. Nah, itu butuh seorang pemimpin nanti ke depannya yang mampu untuk melakukan komunikasi lobby di internasional. Nah, oleh karena itu pemimpinnya juga harus mampu membangun komunikasi itu. Nah, ini menjadi salah satu poin juga nanti bagi Mas Anies ya. Nah, kemudian di sisi lain Jakarta lebih baik sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya ya. Kemudian Anies calon presiden, kemudian dekat dengan masyarakat, pendidikannya dibuat KJP. Saya nggak tahu nih apa beda KJP dengan dengan kartu pintar yang dibuat oleh Pak Jokowi atau dengan dengan program gubernur sebelumnya. Tetapi masyarakat menganggap KJP itu lebih terasa di mereka. Nah, nanti mungkin timnya Mas Anies atau siapa mungkin bisa menjelaskan ke masyarakat Indonesia apa sih bedanya KJP dengan dengan kartu pintarnya Jokowi sehingga masyarakat lebih tertarik dengan KJP dibandingkan kartu pintar misalnya. Nah, kemudian yang terakhir pemimpin Muslim. Nah, ini unik juga bagi saya. Yang selama ini orang mengatakan bahwa Anies itu adalah pemimpin kelompok identitas, dan ternyata di hasil survei ini memberikan jawaban yang berbeda. Ternyata orang melihat keberhasilan Anies itu bukan dari aspek identitasnya, dan itu terbukti hanya 0,6%. Jadi orang puas dengan Mas Anies itu bukan karena dia Muslim. Bukan. Oke, berarti ini patut kita syukuri, artinya taraf pendidikan politik masyarakat di DKI Jakarta ini sudah semakin luar biasa. Jadi background itu ya sekedar background, tidak lagi menjadi ikatan emosional yang kaku ya. Oke. Ya terus? Nah, itu menjadi salah satu poin kenapa masyarakat puas dengan kinerja Anies. Nah, di sisi lain kita juga melihat di sisi penanganan permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat Jakarta kan ada dua, Mas. Pertama adalah banjir, yang kedua macet. Ini selalu menjadi problem di daerah-daerah perkotaan. Dan ini juga pernah diwacanakan oleh Jokowi pada kepemimpinan beliau pada saat memimpin Jakarta. Berikan kesempatan saya untuk memimpin di jenjang yang lebih tinggi, karena urusan banjir itu tidak hanya urusan gubernur DKI Jakarta, tapi ada Pak Jokowi ngomong begitu. Tapi ada campur tangan pemerintah pusat di sana. Iya kan? Nah, oleh karena itu maka banjir itu tidak mampu, artinya pada saat itu banjir itu gagal diselesaikan oleh Jokowi pada saat itu. Ya, karena kemudian setelah maju presiden kan Ahok maju sebagai wakil Wagub, kemudian maju sebagai gubernur. Kemudian presidennya Pak Jokowi. Nah, pada periode pada periode Ahok kita juga melakukan survei. Waktu itu saya masih di Indobarometer tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah DKI, dan itu jelang mau pilkada DKI 2017. Dan ternyata masalahnya juga masih sama, banjir juga masih terjadi di mana-mana, dan itu menjadi salah satu problem. Dan artinya logikanya berarti Jokowi sudah jadi presiden, kemudian banjirnya belum juga mampu diatasi atau diminimalisir dampaknya. Nah, setelah itu pilkada, kemudian Anies memimpin DKI Jakarta, kemudian berangsur sampai sekarang. Saya berpikir coba kita cek, ya kan? Kita cek gimana sih penanganan banjir Jokowi waktu memimpin DKI dengan Anies waktu memimpin DKI seperti apa. Nah, ternyata hasil survei yang kita uji, kemudian mayoritas masyarakat 59 itu bisa kita katakan ya tinggi ya, karena hampir 60% mayoritas masyarakat itu puas terhadap penanganan permasalahan banjir di Jakarta. Oh, ada itu di survei terakhir ini? Survei terakhir ada. Ada ya? Ada. Khusus penanganan banjir? Khusus penanganan banjir. Walaupun belum nyentuh 70, baru mau 60. 59 59 ya. Nah, artinya kan tinggi itu mayoritas. Nah,
Di sisi yang lain ini jadi poin bagi Mas Anies. Karena banjir ini kan bukan persoalan bukan persoalan sederhana ya. Berarti ini butuh keahlian seorang gubernur bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang selama bertahun-tahun. Nah, tapi potret penanganan banjir itu 59%-nya itu puas ya kan? Iya. Oke. Nah, kita coba lihat apa sih alasan mereka puas. Nah, kita coba cek alasan mereka puas. Pertama, mereka katakan banjirnya masih ada tapi berkurang. Presentasinya berapa itu? Yang ngomong begitu? Dari 39,7% itu mengatakan banjirnya berkurang. Oh, mereka mengakui itu. Mereka mengakui itu, banjirnya berkurang. Arti kan banjir ada tapi berkurang. Oke. Kemudian yang kedua, banyak serapan di jalan atau trotoar. Mereka sumur resapan. Banjirnya ada, tapi dengan adanya sumur serapan, jadi banjirnya mengalirnya cepat, kemudian penyerapannya cepat. Oke. Ya. Terus? Kemudian banjir reda dan tidak menimbulkan masalah baru. Oke. Nah, kalau dulu mungkin kita bisa bandingkan di mana kalau banjir hari ini itu bisa berhari-hari, ya kan? Kemudian udah jadi lautan aja kan. Nah, sekarang kita hampir tidak melihat yang kejadian seperti itu. Ya kalau memang banjir ada yang yang tergenang dan sebagainya, itu tidak terlalu lama karena tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian banjirnya cepat surut, kemudian sudah jarang banjir. Itu artinya potretnya. Jarang banjir itu kan di titik-titik yang seharusnya banjir udah nggak banjir lagi. Nah, ya kan? Iya. Oke. Di samping itu mereka juga ada, kita cek, ada yang bilang saya nggak puas penanganan banjir. Ya. Alasannya apa? Nah, alasannya yang pertama bilang masih ada tuh banjir. Oh. Ya kan? Yang bilang masih ada banjir itu berapa persen? Dari 29%, 58% itu mengatakan banjirnya masih ada. 58% dari 29%. Oke. Ya memang banjirnya masih ada kan. Kalau ada hujan pasti ada banjir. Iya kan? Apalagi kalau hujannya ekstrim. Iya. Ya. Banjir masih banyak 13,7%. Jika hujan air masih tergenang, kemudian tidak ada penataan kali, tidak meneruskan pembangunan. Jadi ini mereka yang mengatakan Anies itu gagal dalam menangani banjir. Jadi saya ulang lagi, 29, sekian persen itu menganggap Mas Anies itu gagal menangani banjir. Tidak berhasil ya, tidak berhasil menangani banjir alasannya. Tapi 59 masyarakat puas dengan penanganan banjir. Karena gini, kalau tidak salah tahun lalu sebuah LSM sebut aja LBH Jakarta itu rilis 10 poin yang menyebut Mas Anies itu rapornya merah. Nah, salah satu poin itu adalah dalam tanda petik gagalnya penanganan banjir gitu. Tapi dengan data ini terkonfirmasi bahwa data survei itu 59% puas. Itu membantah sinyalemen LBH Jakarta tuh. Iya. Nah, di sisi lain, ini pesan saya juga kepada, ya karena kita kan nggak kenal nih sama Mas Anies, kemudian sama tim-timnya kan nggak kenal. Jadi pesan saya, ini kan masih ada 11,2%, ini yang tidak tahu. Oh, oke. Ya kan? Nah, ini kan harus diyakinkan kepada mereka bahwa apa yang telah dilakukan Mas Anies terkait dengan penanganan banjir. Ya kan? Kemudian tidak berhasil itu masih bisa diyakinkan juga, karena alasan mereka tidak yakin karena mereka mengatakan tadi kan alasannya banjir masih ada. Ya kan? Kecuali di alasan mereka puas tadi, kan ada yang tidak puas juga. Kalau alasannya tidak puas dengan kinerja Anies karena tidak suka dengan Anies, ada juga, Mas. Mereka tidak suka dengan Anies. Nah, kalau yang tidak suka ini repot, kita mau repot diyakinkan, mau dibilang apapun terhadap apa yang sudah dikerjakan Anies, kalau sudah dasarnya tidak suka, ya tidak suka. Oke. Nah, berarti kalau 59,5 ditambah 11,2 ya jadi 70-an lebih lah. 70. Mudah-mudahan kan dengan waktu yang singkat, saya kira ini kan ya sekarang Agustus, September ya. Oktober berakhir ya. Oktober berakhir. Masih 1 bulan lah misalnya kan. Terus temuan menarik apa lagi sih dari survei tentang kepuasan kemarin itu, Mas? Yang mungkin
kawan baik ini perlu ketahui juga? Poinnya kan kalau tidak salah saya tadi, yang pertama tentang tingkat kepuasan sudah, kemudian yang kedua itu terkait dengan penanganan banjir. Ya. Rilis yang pertama ini terkait itu, Mas. Maksud saya gini, kembali ke soal persentase tertinggi tadi itu kan masyarakat puas karena kinerja. Nah, parameter kinerja atau kerja itu ditelaah lebih dalam atau sekedar pertanyaan aja bahwa apakah puas dengan kinerja Mas Anies? Berarti secara umum itu kan? Secara umum, karena yang kita telis ini kan persepsi masyarakat. Beda halnya kalau kita mengukur kinerja berbasiskan audit independen pengawasan internal ya. Survei internal pemerintah daerah, kinerja kan beda. Beda ya. Nah, dengan hasil ini artinya seandainya waktu itu 2022 itu ada Pilgub dengan angka kepuasan seperti ini, besar kemungkinan menang atau bisa dikalahkan? Hakul yakin saya menang. Menang ya? Menang. Anies maju lagi Pilgub DKI, saya hakul yakin menang. Oke. Dengan angka tingkat kepuasan di atas 70%, kemudian dengan elektabilitas calon-calon yang lainnya semua rata-rata masih di bawah, dengan jarak yang cukup lebar antara Anies dengan calon-calon yang lain. Itu sulit untuk mengejar dengan waktu yang singkat. Sekarang kan 2022 ya. Iya. Kalau pilkadanya 2022 artinya Mas Anies Gubernur DKI terpilih untuk yang kedua kali. Kedua kali. Karena nanti saya akan merilis juga. Apa itu? Tentang elektabilitas Gubernur DKI, makanya saya belum bisa sampaikan. Oke. Nanti saya cuma mau garis bawahi kalau pilkada hari ini Anies menang. Oke. Berarti datanya lagi diolah? Datanya lagi diolah. Oke. Maksud saya gini, kan Mas Anies nggak ada partisipasi lagi di tahun ini, kan nggak ada Pilgub lagi kan nanti Pilgubnya serentak kan 2024. Dan sekarang Mas Anies itu kan digadang-gadang sebagai capres 3 besar ya. Dengan modal kepuasan kinerja seperti ini, tadi udah disebutkan amat sangat layak ya diperhitungkan sebagai salah satu kandidat terkuat gitu. Iya, karena memang parameter saya mengukur ada beberapa parameter untuk syarat menjadi seorang calon presiden. Pertama itu dari aspek kepribadian. Pribadinya itu lebih misalkan orangnya ramah, kemudian merakyat, kan begitu. Kalau Jokowi kan dominannya merakyat, ya kan. Kemudian pintar, itu dalam aspek kemampuan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah elektabilitas, ya kan. Elektabilitas juga sangat menentukan di sana. Nah, per hari ini dengan survei DKI Mas Anies itu tingkat kepuasan publiknya tinggi, tentu ini akan menjadi tangga bagi Anies untuk memudahkan jalan beliau untuk mendapatkan tiket partai politik untuk menuju RI 1. Iya. Karena sampai sekarang kan kadang-kadang orang selalu nanya dapat tiket nggak atau partai mau nggak gitu loh itu kan. Iya. Tapi dengan kepuasan seperti ini, Mas Hadi memprediksi, ya kan, dia akan dapat tiket. Harusnya dapat. Ya, harusnya dapat. Kalau yang saya coba analisa, itu kemungkinan besar. Ini kan ada 3 partai, Nasdem, ya kan, Demokrat sama PKS. Ya. Dan ketiga partai ini, saya kira untuk calon presidennya udah tahu nih siapa. Tinggal wapresnya ini siapa. Ya kan? Apakah memungkinkan ada koalisi tambahan yang mau gabung? Karena ada kemungkinan yang bisa masuk ke Anies itu ada kelompoknya KIB. P3 dan PAN ini kan masih bisa goyang. Karena memang partai P3 dan PAN kalau mereka salah milih capres, ini mereka bisa tidak lolos parliamentary threshold.
2024. Iya kan? Iya. Rata-rata pemilih P3 dan PAN itu mayoritas pilihannya ke Anies. Kan belum ada surveinya. Nanti saya mau rilis. Oh iya. Ada ya? Minggu depan saya rilis. Tetapi ini hanya untuk di DKI. Oh, di DKI. DKI Jakarta ini juga bisa menjadi potret dinamika politik yang ada di Indonesia, pergeseran suara, dukungan ke Anies, kemudian dukungan ke partai politiknya seperti apa. Nah, nanti kita lihat. Berarti nanti eksklusif dipaparkan di Nur Iswan Channel sama Mas Yedi. Makanya per hari ini saya masih bisa yakin bahwa Anies itu bisa didukung oleh Nasdem, Nasdem, PKS sama Demokrat. Cuma belum finalnya itu adalah di posisi wakilnya. Kalaulah mungkin kemarin Puan datang ke Nasdem, ya kan? Itu merupakan safari politik Puan untuk menuju RI1 ya, kelunuan lah istilahnya kan, sawan politik ke elit-elit. Nyapres. Kalaulah kemarin Puan rela mungkin untuk menjadi 02, ya kan, PDIP rela untuk menjadi 02, nomor satunya Anies, mungkin udah deklarasi hari ini. Iya, kita tunggu lah. Kita tunggu sikap Bu Mega dan kita harus apresiasi dan hormat ke Bu Mega untuk tetap menyimpan capres dan cawapresnya. Karena memang sampai hari di kantongnya. Ini, ya, saya masih hakul yakin capres PDIP itu adalah Puan, bukan Ganjar. Bukan ya? Iya. Alasannya? Pertama, Puan ini untuk menjaga trust Soekarno, dan silakan Mas Irwan coba wawancara satu persatu elit PDI Perjuangan. Ada nggak yang berani nyebutkan nama Ganjar? Ya kan? Elit-elit ya, politisi senior di PDIP. Kemudian yang kedua, Ganjar ini kalau bukan didukung oleh PDIP di Jawa Tengah, pada saat maju Pilkada Jateng, beliau bukan siapa-siapa. Ya kan? Itu banyak kejadian memang di Jawa Tengah ketika karena di Jawa Tengah partainya ditinggalkan, ya dia otomatis kempes. Iya, karena di Jawa Tengah party ID paling tinggi itu adalah PDIP. Siapapun yang didukung oleh PDIP di sana, maka dia berpotensi untuk berpeluang mendapat dukungan mayoritas. Tapi kembali ke Trust Soekarno itu, kan Trust Soekarno itu kan tidak hanya Mbak Puan. Betul. Setelah Mbak Mega, saya lebih senang nyebut Bu Mega itu Mbak Mega karena dulu zaman reformasi itu kita manggilnya Mbak Mega. Jadi kalau saya panggilnya Bu Mega itu kayaknya nggak enak gitu, mohon maaf nih. Bu Mega, saya panggilnya Mbak Mega. Nah, maksud saya kan ada di situ Guru Soekarno Putra, Putih Soekarno Putri, ada Prananda juga katanya, dan belum pasti kan kalau Mbak Puan nih anggapan orang. Tapi kalau Mas Adi ngelihatnya bahwa Trust Soekarno itu akan dalam tanda petik mempercayakannya kepada Mbak Puan ya? Iya, karena ruh PDIP itu ada di figur Soekarno-nya, ya kan? Nah, dan itu harus dijaga. Kalaulah PDI Perjuangan yang diusung nanti adalah Ganjar, apakah ada jaminan misalkan Trisakti Bung Karno itu akan tetap jalan? Karena kita tahu bahwa Ganjar secara emosional dan kedekatan lebih dekat dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Bu Mega. Tapi tema itu nanti kita bahas kalau surveinya udah siap. Udah yakin. Terima kasih Mas Adi tentang kepuasan kinerja. Demikian kawan baik, sebagai sarana kita mengetahui hasil survei tentang kinerja Mas Anies, karena kembali saya tegaskan sampai sekarang tuh nggak ada yang ngukur kinerja Gubernur Anies dari lembaga-lembaga survei yang lain. Jadi kita apresiasi karena kita pengen tahu juga pendapat masyarakat tentang kinerja Mas Anies. Tapi risikonya saya itu diserang sama buzzer-buzzer itu kan. Oh gitu ya? Oh iya. Oh, tapi bagi saya itu bagian dari resiko yang harus kita diambil, karena memang penting. Karena kenapa tidak ada satupun lembaga survei yang rilis terkait dengan temuan evaluasi kinerja 5 tahun pemerintah DKI, kan menjadi pertanyaan. Itulah yang membuat kenapa saya mengambil inisiatif untuk melakukan riset itu dan rela membiayai sendiri dari hasil jualan saham. Oke Mas Adi,
Terima kasih. Ya, kasih. Demikian kawan baik, obrolan santai tentang kinerja Gubernur Anies dari Lembaga Survei ICRC. Nanti kita bahas tema lain dengan Mas Hadi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.